Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Perayaan paling penting dalam gereja kita adalah Tri Hari Paskah. Tri Hari Paskah terdiri dari 3 hari penting. Walau sudah sekian lama kita laksanakan, namun saya menduga bahwa tidak jarang sampai sekarang masih banyak yang salah memahami, menghitung Tri Hari Paskah ini. Dan dari kesalahan menghitung Tri Hari Paskah ini, terjadilah pula bahwa kerap dilalaikan untuk melaksanakan yang namanya hari kedua dalam Tri Hari Paskah. Kalau mau jujur, ada banyak di antara kita umat Katolik ternyata selama ini tanpa sadar telah melompati begitu saja perayaan hari kedua ini. Melompat dari hari pertama Tri Hari Paskah langsung menuju hari ketiga Tri Hari Paskah. Kita kerap melupakan perayaan hari kedua dalam Tri Hari Paskah. Hari kedua dalam Tri Hari Paskah adalah hari Sabtu Paskah, atau disebut juga sebagai Sabtu Suci. Dan ini sering kurang kita mengerti. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perlu kita ketahui bahwa dalam gereja kita sebenarnya Kamis Suci dihitung sebagai pembuka Tri Hari Paskah, bukan pertama-tama sebagai hari pertama Tri Hari Paskah, sebagaimana sering dipahami oleh banyak orang. Yang benarnya adalah Kamis Suci menjadi pembuka dari Tri Hari Paskah. Kamis Suci menjadi pengantar untuk masuk ke hari pertama. Dan hari pertama itu sesungguhnya adalah hari Jumat Agung. Lantas yang manakah hari kedua? Hari kedua adalah hari Sabtu Suci. Sabtu mulai pagi dini hari hingga nanti sore menjelang perayaan Vigili Paskah. Kekeliruan yang paling sering terjadi ialah umat mengira bahwa Sabtu Suci sama dengan perayaan Vigili malam Paskah. Padahal tidak. Sabtu Suci adalah perayaan tersendiri, terpisah dari malam Paskah. Sabtu Suci menjadi hari kedua yang faktanya sering terlompati. Sabtu Suci, seperti kita katakan tadi, mulai dari pagi dini hari hingga nanti menjelang petang. Dan di hari Sabtu Suci ini, gereja menemani Yesus yang sedang terbaring di makam. Ini adalah hari nyepi agung bagi kita umat Katolik. Dan setelah Sabtu Suci, yaitu pada petang hari menjelang malam, barulah kita memasuki hari ketiga dalam Tri Hari Paskah, yang terdiri dari perayaan malam Paskah atau sering disebut juga Vigili Paskah, lalu ada perayaan Minggu Paskah, dan setelah itu perayaan itu ditutup dengan ibadat sore Minggu Paskah yang pantas juga disertai dengan adorasi. Jadi demikianlah sebenarnya cara menghitung Tri Hari Paskah. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kesalahan penghitungan ini membuat kita kerap melompati begitu saja hari kedua, hari yang suci itu, yaitu Sabtu Suci atau disebut juga Sabtu Paskah. Sehingga dari hari pertama Tri Hari Paskah kita langsung loncat ke hari ketiga, yaitu dengan Vigili Paskah. Kalau mau jujur, ternyata para gembala kita pun tampaknya banyak yang keliru dan belum memahami ini. Misalnya saja lihatlah pamflet pengumuman flyer paroki-paroki kita tentang jadwal perayaan Tri Hari Paskah. Ada sekian banyak paroki yang membuat Vigili Paskah dihitung sebagai hari kedua, menyamakan Sabtu Suci dengan perayaan Vigili Paskah. Padahal Sabtu Suci adalah perayaan mulai dari pagi hingga sore sebelum perayaan Vigili Paskah.
Mari kita mendalami lagi tentang Sabtu Suci secara lebih mendetail. Apa sebenarnya Sabtu Paskah atau Sabtu Suci ini? Sabtu Suci adalah hari Sabtu hingga sore sebelum misa malam Paskah. Pada hari Sabtu Suci ini, gereja seperti kita katakan tadi, menemani Tuhan yang sedang berada di dalam makam. Pada hari ini amat dianjurkan bahwa bersama umat diadakan ibadat pagi dan ibadat bacaan bersama. Penantian gereja ini diisi pula dengan puasa dan doa. Pada hari Sabtu Suci, gereja tidak merayakan kurban misa dan sakramen lainnya, kecuali sakramen tobat dan orang sakit. Itulah yang dilakukan gereja tatkala merenungkan penderitaan wafat dan turunnya Tuhan ke alam maut, serta menantikan kebangkitan Tuhan dalam perayaan Sabtu Suci, hari kedua dalam Tri Hari Paskah. Dan ingat tadi, kurban misa tidak dilaksanakan karena memang Yesus saat itu sedang berada di dalam makam. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 menyatakan hari Sabtu Suci ini sebagai hari nyepi bagi umat Katolik untuk merenungkan misteri Yesus di dalam makam. Sabtu Suci selesai pada sore sebelum misa Vigili Paskah. Dengan ini mau ditegaskan kepada kita bahwa misa Vigili Paskah berbeda dengan Sabtu Suci. Ketika kita merayakan misa Vigili Paskah, itu berarti kita sudah memasuki tahapan hari ketiga dalam Tri Hari Paskah. Karena itulah saya mengatakan tadi bahwa sering hari kedua ini kita lompati begitu saja. Padahal kita umat Katolik memiliki upacara khusus untuk mengisi Sabtu Suci ini, yang faktanya masih cukup jarang dilaksanakan. Wajar saja mengetahui jadwal penghitungan hari kedua Sabtu Suci pun keliru, apalagi untuk melaksanakannya. Tak jarang ini terlupakan dan seperti tadi menganggap bahwa malam Paskah adalah hari kedua dari Tri Hari Paskah. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ternyata menurut pedoman perayaan Paskah dan persiapannya, mestinya Sabtu Suci ini dirayakan secara khusus dengan mendoakan ibadat bacaan dan ibadat pagi bersama umat. Selain itu dimungkinkan juga untuk melaksanakan devosi-devosi yang selaras dengan misteri itu. Misalnya saja mengadakan devosi, doa di hadapan patung Bunda Maria berduka cita. Atau juga devosi di hadapan patung yang sangat terkenal karya Michelangelo, yaitu patung Pieta, patung Bunda Maria sedang memangku jenazah putranya. Dimungkinkan pula kita berdoa di hadapan salib Tuhan atau patung Yesus yang sedang terbaring di dalam makam. Dan pada Sabtu Suci ini, altar masih ditelanjangi, tanpa taplak dan tanpa hiasan. Tabernakel pun tetap dibiarkan terbuka, karena Yesus masih berada di dalam makam. Di keuskupan kami ini, yaitu Keuskupan Agung Medan, seturut pedoman perayaan Paskah dan persiapan yang dikeluarkan oleh Tahta Suci, di mana pedoman itu meminta agar umat beriman sungguh diajari perihal Sabtu Paskah ini. Oleh karena itulah, di tempat kami ini, secara perlahan liturgi Sabtu Suci kian diperkenalkan dan dilaksanakan. Jadi umat di keuskupan kami ini tidak hanya datang lagi pada malam Paskah saja, melainkan juga sudah diajak untuk merayakan hari kedua dari Tri Hari Paskah, yaitu datang ke gereja pada Sabtu pagi untuk mendoakan ibadat bacaan dan ibadat pagi bersama. Selain itu, komisi liturgi di keuskupan ini juga memberikan tata ibadat devosi, berdoa mohon berkat atas bunga-bunga
yang akan digunakan untuk berziarah ke makam. Mengingat di daerah kami ini ada kebiasaan yang sudah lama dihidupi, yang tampaknya dipengaruhi oleh kebiasaan saudara-saudara kita Protestan yang mengadakan ziarah ke makam pada hari Paskah. Kebiasaan baik ini difasilitasi gereja dengan menambahkan ritus pemberkatan bunga ziarah dalam ibadat Sabtu Suci. Nah, ada juga yang perlu kita ketahui terkait perayaan Sabtu Suci ini, yaitu bahwa liturgi pemakaman diizinkan dengan cara khusus, tidak sama seperti hari-hari yang lain. Bahwa jika ada umat yang meninggal dan ingin diadakan penghormatan secara liturgis pada Sabtu Suci ini, tidak diadakan misa arwah. Karena hukum gereja telah mengatur bahwa pada hari Sabtu Suci tidak ada perayaan Ekaristi sama sekali, termasuk misa arwah. Oleh karena itulah jika ada umat yang meninggal, ya gereja tetap melayaninya, mendoakannya, tetapi dengan liturgi pemakaman tanpa misa. Di dalam gereja kita perlu kita ketahui ada 2 hari di mana gereja sama sekali tidak merayakan Ekaristi, yaitu saat hari pertama dalam Trihari Paskah yaitu Jumat Agung, dan di hari kedua yaitu Sabtu Paskah atau Sabtu Suci. Saat Sabtu Suci, gereja berpantang dari kurban misa sampai sebelum perayaan Vigili Paskah. Yang menarik juga untuk kita ketahui terkait Sabtu Paskah ini adalah bahwa di hari ini kita juga mengadakan puasa. Sama halnya seperti puasa yang dilaksanakan pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Puasa dalam Sabtu Suci ini sebagai tanda kita ikut menantikan kebangkitan Kristus, di mana gereja turut bersama Kristus memasuki makam, merenungkan kesengsaraan dan wafat, serta turunnya Kristus ke alam maut. Ketetapan untuk berpuasa dalam Sabtu Suci atau Sabtu Paskah ini dapat kita temukan penegasannya dalam surat edaran perayaan Paskah dan persiapannya di nomor 73 yang berbunyi demikian. Pada hari Sabtu Paskah, gereja tinggal di makam Tuhan, merenungkan penderitaan wafat dan turunnya ke alam maut, dan menantikan kebangkitannya dengan puasa dan doa. Ya, jadi perlu diingat, di Sabtu Suci kita masih berpuasa. Sering saya temukan bahwa umat justru sudah tidak lagi berpuasa, memakan daging dan makanan mewah lainnya saat Sabtu Paskah ini. Saya yakin di antara mereka pastilah tidak melakukan puasa bukan karena sadar untuk melanggar, melainkan justru karena tidak tahu kewajiban untuk puasa pada Sabtu Paskah ini. Oleh karena itu ada yang sudah tidak melaksanakan puasa, misalnya saja sambil bekerja mempersiapkan Paskah di gereja, mereka mengisi dengan makan daging. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu kewajiban puasa pada Sabtu Paskah, maka kita perlu sadar bahwa makan meriah itu lebih tepatnya nanti dilaksanakan sesudah perayaan Vigili Paskah, ketika Yesus sungguh sudah bangkit. Sedangkan di Sabtu Paskah, kita masih mengadakan puasa. Nah, banyak hal yang membuat Sabtu Suci ini kurang sungguh dirayakan. Misalnya tadi salah penghitungan Trihari Paskah, yang mengira bahwa Sabtu Suci sama dengan malam Paskah. Selain itu, Sabtu Suci juga sering tidak dapat dirayakan dengan indah karena umat tidak dapat hadir ke gereja lantaran harus melaksanakan pekerjaannya di pagi hari. Sabtu Suci juga sering terlupakan karena Sabtu Suci yang mestinya hening justru diisi dengan kemeriahan lantaran latihan-latihan kor dan persiapan lainnya menjelang malam Paskah. Altar yang harusnya masih telanjang pada Sabtu Suci ternyata sudah dihiasi oleh para dekorator bahkan sejak pagi. Wajar-wajar saja tampaknya jika mereka tidak mengetahui hal ini, katekese tentang perayaan malam Paskah ini.
Demikianlah katekesi kita kali ini. Mudah-mudahan hal ini membantu kita memahami apa itu sebenarnya hari kedua dalam Trihari Paskah, yaitu Sabtu Suci atau Sabtu Paskah, yang merupakan masa hening dan meditasi gereja dengan menambahkan adanya puasa dan doa yang khusyuk pada hari ini. Kita berharap pelan-pelan tradisi Sabtu Paskah ini dapat semakin dialami oleh banyak umat kita, sehingga tidak lagi ada kesalahpahaman yang menyamakan Vigili Paskah dengan Sabtu Suci. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.